Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat RJ Channel dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan walafiat ya, dalam keadaan semangat, dan mudah-mudahan semua sahabat RJ tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk saat ini kita akan membahas tentang struktur organisasi di perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini kita membahas bagian dari supervisi atau struktur organisasi divisi, di mana itu ada beberapa tingkatan ya di divisi itu, atau bagian kecil dari satu kebun, yaitu divisi, di mana setiap kebun itu memiliki 3-4 divisi tergantung perusahaan yang dikelola ya. Untuk saat ini kita berada di kebun yang memiliki 2 divisi saja ya. Jadi ada 2 divisi, ada 3 divisi, dan ada yang 4 divisi. Tetapi yang kita bahas ialah struktur organisasi di divisi. Yang pertama itu ada beberapa mandor ya di divisi itu sendiri, di mana divisi ini dipimpin oleh seorang staf ya, atau seorang asisten ya, asisten kebun, ataupun di perusahaan lain ada yang namanya asisten handling ya, ada yang namanya asisten agronomi, mungkin ada juga sebagian namanya asisten manajer gitu ya, karena membantu manajer dalam pengelolaan kebun seperti itu. Untuk di divisi dipimpin oleh asisten divisi. Yang kedua, tingkatan tertinggi di divisi itu ialah mandor 1 ya. Setelah mandor 1 ada lagi di bawahnya beberapa mandor. Dalam hal ini setelah mandor 1 ialah mandor panen ya. Untuk mandor panen pun terbagi ya, tergantung luasan dari divisi tersebut. Jadi semakin luas divisi itu semakin banyak kemandoran panennya. Tapi biasanya rata-rata mandor panen itu ada 2 mandor panen ya, 2 mandor panen dalam satu divisi atau 2 kemandoran. Yang selanjutnya setelah mandor panen ialah kerani panen ya. Kerani panen juga kalau mandor panennya 2, kerani panennya 2. Nah, kalau mandor panennya 3, kerani panennya juga 3 ya. Kalau mandor panen 1, kerani panennya juga 1. Artinya untuk mandor panen dan kerani panen ini merupakan satu kesatuan ya. Nanti tugasnya bisa kita jelaskan. Setelah kerani panen itu ada namanya mandor transport. Untuk mandor transport sendiri tergantung juga ya dari perusahaan tersebut apakah memberikan mandor transport atau tidak. Karena ada juga perusahaan yang menjadikan mandor transport itu direkap langsung ke kerani panen. Nah, itu untuk mandor transport. Selanjutnya ada beberapa mandor perawatan ya. Mandor perawatan ini terbagi lagi menjadi beberapa subsektor. Nah, yang terdiri dari mandor tunas ya, mandor pupuk, mandor semprot, mandor perawatan manual ya, mandor replanting jika ada replanting divisi tersebut, mandor JJK, dan mandor CE ya, atau mandor tukang. Ini tergantung dari divisi atau perusahaannya, tapi secara umum ini adalah mandor-mandor yang ada di divisi. Baik, untuk fungsi tugasnya dari asisten yaitu mengelola suatu divisi atau mengelola satu divisi yang diberikan amanah langsung oleh manajemen perusahaan. Ya, dalam hal ini asisten dibantu oleh semua mandor tersebut. Tetapi yang lebih dekat ke asisten ialah mandor 1 ya, yang paling banyak komunikasi dengan asisten ialah mandor 1. Untuk lapangan itu mandor 1 lebih banyak ya dibanding asisten. Bukan berarti asisten tidak cek lapangan, tetap cek lapangan, tetapi asisten juga ada tugas lain yaitu administrasi ya. Administrasi divisi dikelola langsung oleh asisten dibantu oleh mandor-mandor. Sementara lapangan ya full ke mandor 1 ya, tetapi mandor 1 juga ada administrasi divisi seperti pengecekan BKM ya, pembuatan taksasi dan lain-lain ya. Untuk tugas mandor 1 tersebut memastikan
semua mandor dan semua karyawan serta memastikan semua target-target perusahaan tercapai dengan baik ya. Itu ialah untuk tugas dari mandor 1. Sedangkan untuk tugas dari mandor panen ialah memastikan pemanen atau anggotanya itu mendapatkan output ya, ataupun mendapatkan target dari perusahaan ya, memastikan pekerjaan panen lancar dan memastikan setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing ya, sesuai target yang ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu kerani panen. Kerani panen yaitu memastikan jumlah janjang ataupun memastikan jumlah buah TBS yang dicapai oleh pemanen ya, masing-masing pemanen. Jadi dalam satu mandoran panen itu ada beberapa pemanen, biasanya kisarannya di antara 15 ya sampai 25 orang ya, satu mandoran panen. Artinya setiap pemanen yang bekerja itu hasilnya dihitung oleh kerani panen. Selanjutnya kerani panen juga memastikan mutu buah ya, ataupun ripeness, MRS atau minimum ripe standar yang dipotong oleh pemanen sudah sesuai. Seperti itu ya untuk kerani panen. Juga administrasi dalam penghitungan janjang tersebut. Yang selanjutnya ialah mandor transport ya. Mandor transport ini yaitu memastikan setiap TBS atau setiap buah sawit yang dikeluarkan oleh pemanen yang telah dihitung oleh kerani panen itu terkirim ya ke pabrik ya. Jadi mandor transport ini memiliki anggota pemuat ya, biasanya tergantung luasan hektarnya juga ya, tergantung luasan permanennya juga. Kalau misalkan pemanennya ada 30 orang satu divisi, itu biasanya pemuatnya 4 sampai 6 orang saja, itu cukup ya. Nah, itu tugas dari mandor transport, memastikan buah sawit terkirim ke pabrik dan tidak ada restan. Jadi maksud restan itu ialah buah yang tidak terangkut ya, buah yang tidak terangkut yang masih berada di lapangan atau di TPH, ini yang dinamakan restan. Nah, ini merupakan tugas dari mandor transport, memastikan tidak ada restan, dan itu ada batas toleransi restan itu maksimal 2 kali 24 jam atau 2 hari. Nah, itu untuk dari mandor transport. Sedangkan untuk mandor perawatan ya, membawahi beberapa orang ya, beberapa orang perawatan seperti mandor tunas itu biasanya membawahi 10 minimal ya sampai 20 orang ya. Jadi satu mandoran itu minimal 10 orang ya, bisa 15 orang, 20 orang, maksimal 25 sampai 30 orang. Ya, tergantung jumlah tenaga yang ada di divisi tersebut dan jumlah luasan hektar yang ada pada divisi tersebut. Nah, jadi mandor tunas memastikan output ataupun target harian ya, HK harian kerja itu tercapai ya sampai jam kerja yang telah ditentukan. Untuk jam kerja itu ialah 7 jam kerja ya, mulai jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Itu kita berikan waktu istirahat selama setengah jam ya, dari jam 10.30 ataupun jam 11.30, ini tergantung dari kebijakan divisi masing-masing ya. Dan tidak menutup kemungkinan jam kerja ini juga fleksibel di lapangnya. Nah, selagi target ataupun output tercapai, seperti itu. Yang mandor semprot ialah tugasnya memastikan APD ya, alat pelindung diri tenaga semprot dipakai ya, tersedia, memastikan penyemprotan benar, memastikan dosis yang digunakan benar, dan memastikan target semprot tercapai. Ya, sama lebih kurang mandor pupuk juga ya, memastikan APD digunakan, memastikan pupuk berjalan lancar, pekerjaan pupuk berjalan lancar, memastikan dosis ya, dosis pupuk sesuai dengan rekomendasi ataupun anjuran, dan memastikan kualitas pupuk terjaga dengan baik. Seperti itu. Itu tugas mandor pupuk. Sedangkan tugas mandor-mandor lain sama ya, seperti mandor jenjang kosong, seperti mandor replanting, mandor perawatan. Jadi memiliki target masing-masing. Itu ialah tugas dari mandor perawatan. Yang paling penting ialah mandor perawatan memastikan anggotanya pulang
sesuai jam kerja yang ditentukan oleh perusahaan dan undang-undang. Dalam hal ini ialah 7 jam kerja, seperti itu. Kita masuk kepada gaji ya. Gaji mandor itu berbeda-beda. Sesuai tingkatan struktur organisasinya, ialah gaji tertinggi ialah gaji mandor 1. Nah, jadi gaji mandor 1 ini berdasarkan hasil dari produksi ya, berdasarkan hasil dari produksi ataupun janjang TBS sawit yang dikirimkan. Semakin banyak TBS sawit yang dikirimkan, semakin tinggi premi atau gaji tambahan dari mandor 1 tersebut. Dan premi atau gaji tambahan mandor 1 diambil dari persentase dari premi mandor panen ya. Artinya berapa premi mandor panen itu ada persentasenya untuk mandor 1 ya. Nah, untuk persentasenya beda-beda ya tiap kebun atau tiap divisi. Nah, nanti untuk mandor panen juga berdasarkan preminya atau gaji tambahannya berdasarkan dari pendapatan dari pemanen. Maksud di sini bukan gaji atau premi pemanen yang diambil, tapi persentasenya ya, seperti itu. Untuk prani panen juga sama ya, diambil dari persentase output atau pendapatan pemanen. Tapi tidak menutup kemungkinan jika buah kurang, ada insentif ya dari pimpinan perusahaan untuk memberikan premi standar ya untuk mandor 1, khusus mandor 1. Misalkan satu divisi tersebut buahnya sangat sedikit atau luasan hektarnya sedikit, luasan hektar panennya sedikit, lebih banyak blok replanting, itu ada insentif dari perusahaan, termasuk untuk mandor panen, kerani panen, termasuk juga untuk mandor transport ya. Semakin banyak buah yang dikirimkan ke pabrik ya, maka semakin banyak preminya ya, sama persentase dari pengiriman buah ya. Untuk gaji utama itu sama dengan karyawan ya pada umumnya, yaitu sesuai UMK yang berlaku di daerah tersebut. Nah, ini bedanya mandor dengan karyawan ya. Karyawan perawatan hanya UMK saja, gaji sesuai UMK saja. Nah, bedanya mandor ialah ada premi atau gaji tambahan ya. Nah, dan juga berbeda untuk pemanen dan pemuat ya, muat buah itu juga ada premi atau gaji tambahan jika mereka sudah capai basis atau output yang ditetapkan perusahaan. Nah, untuk apa? Untuk premi dan gaji karyawan itu sudah saya bahas di video sebelumnya, bisa dicek ya sahabat RJ ya. Nah, itu untuk sistem premi atau gaji. Misalkan UMK di sini 3 juta, jadi buah yang dikirimkan banyak, bisa jadi premi mandor 1 sampai 500, 600, 1 juta, bahkan ada yang sampai 2-3 juta, bahkan ada yang sampai 10 juta premi mandor 1 karena banyaknya buah yang dikirimkan. Jadi berbeda-beda ya premi atau gaji tambahan mandor 1, mandor panen, kerani panen, dan mandor transport di tiap divisi. Nah, artinya ditentukan oleh banyaknya produksi TBS atau buah sawit yang dikirim. Seperti itu ya sahabat RJ ya. Jadi tidak mesti divisi sana premi gaji mandor 1-nya tinggi, di sini lebih sedikit, karena premi atau gaji tambahan insentif pun tidak sebanyak dari premi buah ya. Kalau premi buah kan tidak bisa diperkirakan ya. Kalau premi insentif ada standarnya, seperti itu sahabat. Sedangkan untuk premi mandor perawatan itu ialah diberikan dalam bentuk jam ya, ataupun dalam bentuk nominal angka yang sudah ditetapkan ya, tergantung dari kebun atau divisi tersebut. Misalkan di sini diberikan dalam bentuk jam ya, biasanya 30 sampai 50 jam tergantung dari kesulitan atau resiko kerja dari mandor perawatan tersebut. Contoh ya, mandor pupuk atau mandor semprot, karena ini membawa bahan racun ya, resiko keracunannya tinggi. Nah, ini diberikan lebih dari mandor perawatan yang manual atau mandor perawatan yang tidak membawa bahan ya. Artinya misalkan di sini mandor perawatan bahan bisa capai 45 jam per bulan ya. Mandor perawatan non bahan bisa 35 ataupun 30 jam saja ya. Ini yang membedakan premi mandor perawatan. Ya, sudah ada premi ketetapan atau bisa jadi nominal angka yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan, seperti itu. Jadi 50 jam dikali
per jamnya misalkan 16.000, nah itu kan lumayan, hampir berapa ya, hampir lebih kurang 700 atau 800.000 ya sahabat RJ ya. Nah itu untuk gaji ataupun premi tambahan dari mandor perawatan, tinggal ditambahkan saja UMK 3 juta tambah premi 800 ya 3.800.000 lah, seperti itu sahabat RJ. Dan ini pun diproporsi jika mandor tersebut tidak masuk ya, misalkan mangkir atau izin ya, namanya P1 ya, itu dikurangi ya hariannya, preminya. Nah, seperti itu sahabat RJ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait struktur organisasi divisi ya, mandor-mandor yang ada di perkebunan kelapa sawit ya, sistem premi atau gajinya, tugas dan tanggung jawabnya. Untuk syarat menjadi mandor itu ada beberapa faktor ya yang harus dipenuhi. Yang pertama, mandor diambil dari karyawan biasa ya, atau karyawan lapangan, atau karyawan panen, atau karyawan perawatan, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Tapi biasanya mandor diambil dari pemanen ya, pemanen pun yang memiliki kinerja ataupun pekerjaan yang terbaik lah ya, biasanya seperti itu. Diambil dari lapangan yang memiliki kinerja terbaik, memiliki administrasi yang baik ya, memiliki wawasan atau ilmu yang baik, dan tentunya memiliki hubungan yang baik ya dengan sesama rekan kerja, dengan sesama mandor, dengan atasan atau mandor, dengan pimpinan divisi ataupun dengan asisten ya, seperti itu. Jadi secara alamiah saja ya, karyawan tersebut ditarik ataupun dilirik oleh asisten atau mandor satu ya, berdasarkan kesepakatan dari mandor-mandor juga ya, atau rekomendasi dari mandor-mandor yang lain juga, seperti itu. Nah, ataupun karyawan tersebut ya memang langsung ditunjuk oleh manajer. Nah, walaupun sudah ditunjuk oleh manajer, tentunya Pak manajer akan komunikasi dan koordinasi dengan asisten divisi, seperti itu. Dan usulan untuk menjadi mandor pun ya dari asisten ke manajer, dan itu pun harus disetujui oleh manajer. Itu untuk menjadi atau syarat menjadi mandor, seperti itu ya. Secara alamiah saja bahwasanya karyawan tersebut memiliki potensi ya, dan yang paling penting ada posisi ataupun lowongan posisi mandor yang kosong ya, misalkan mandor sebelumnya itu pensiun ya, ataupun meninggal dunia, ataupun mengundurkan diri, dan ataupun pensiun dini ya, ataupun pensiun normal, seperti itu. Makanya syarat menjadi mandor ialah pertama kali menjadi karyawan perusahaan tersebut ya. Dan alangkah lebih baiknya jika karyawan tersebut merupakan karyawan SKU ya, tetapi tidak menutup kemungkinan karyawan PKW pun bisa ya diangkat menjadi mandor ya. Untuk perbedaan karyawan SKU dan PKWT mungkin sudah ada di video saya sebelumnya ya, yang membahas tentang gaji karyawan ya, gaji karyawan perkebunan sawit. Itu untuk syarat menjadi mandor sendiri. Jika ada pertanyaan lain dari sahabat RJ ya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih sahabat RJ yang telah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan yang pastinya subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami yang selanjutnya. Salam sahabat RJ Channel.